Kita mulai. Selamat sore. Pada pertemuan minggu ke-14 ya ini ya, kita akan berbicara sedikit mengenai criminal law ya, atau hukum yang terkait dengan pidana ya, kriminal, perbuatan kriminal. Bagaimana kaitannya dengan pekerjaan konstruksi ya, kita akan lihat nantinya ya. Jadi apa itu criminal law ya kan? Itu adalah ya hukum yang berkaitan dengan perbuatan kriminal atau kejahatan ya. Nah, hukum ini tentu menjelaskan ya berbagai macam perilaku yang dianggap sebagai perilaku yang mengancam ya, threatening, harmful ya, berbahaya ataupun membahayakan tidak hanya orang lain tapi juga termasuk properti ya, kesehatan, keselamatan maupun kesejahteraan moral bagi orang-orang banyak dan dirinya sendiri gitu ya. Nah, kebanyakan hukum kriminal ini ya itu dibuat oleh atau ditetapkan oleh perundang-undangan ya, yang berarti bahwa undang-undang ini ya dibuat oleh badan legislatif ya. Hukum pidana ini juga termasuk mencakup punishment ya, dan rehabilitation, mencakup hukuman ya, pemidanaan dan rehabilitasi dari orang-orang yang melanggar ya peraturan tersebut gitu ya. Nah, hukum ini juga berbeda ya penerapannya dari satu jurisdiksi ke jurisdiksi lain ya, dan dari satu sistem hukum yang hukum lain. Nah, kalau misalnya criminal law itu lebih ditekankan pada hukuman dan rehabilitasi tadi ya. Kalau hukum perdata ya, civil law itu lebih ditekankan pada penyelesaian sengketa ya dan kompensasi kepada korban. Gitu. Oke. Doktrinnya apa? Nah, menurut Prof. Edi ya, dalam bukunya nih ya dikutip 2016, tidak ada sebenarnya pidana yang diterapkan kecuali suatu kelakuan ya, sebuah unlawful act, sebuah kelakuan yang melawan hukum ya, dan kesalahan yang dapat dicela gitu ya. Jadi ya punishment itu hanya dapat diterapkan bagi orang-orang yang telah melakukan perbuatan yang melanggar hukum gitu ya. Menurut hukum undang-undang Indonesia ya, tidak ada kesalahan ya tanpa melawan hukum. Nah, teori ini kemudian jadi dikenal sebagai azas tiada pidana tanpa kesalahan ya, atau Gestaft Sonderschuld. Nah, this principle ya, prinsip ini adalah dasar dalam pertanggungjawaban perbuatan pidana. Dalam hukum pidana ya juga dikenal apa yang disebut dengan actus reus ya, evil acts, perbuatan jahat, dan mens rea, evil intention ya, niat jahat. Nah, harus ada dua ini gitu ya untuk membuktikan masalah pidana tersebut gitu ya. Doktrin hukum pidana ini juga mengatakan bahwa pertanggungjawaban kriminal ya, pidana itu ditentukan oleh kesalahan yang dibuat oleh si pelaku. Namun kesalahan itu sendiri bentuknya bisa dua ya, bisa intentional, dolus, ataupun negligence ya, kealpaan ya, ketidaksengajaan ya, kelalaian, culpa ya. Kondisi-kondisi error, kondisi kesalahan ya dalam implementation ya, pelaksanaan pekerjaan konstruksi ya, seringkali kita dapat melihatnya ya terjadi di masa periode pelaksanaan pekerjaan itu ya, atau masa konstruksi di proyek gitu ya. Tapi ya perlulah kita kaji lagi ya, apakah kesalahan tersebut adalah intentional sifatnya atau karena negligence ya, sehingga itu dapat
diindikasikan sebagai perbuatan melawan hukum, gitu ya. Kalau negligence ya ranahnya tort ya, perbuatan melawan hukum. Kecuali ya, especially ya, terlebih ya jika kesalahan itu dibuat selama pekerjaan konstruksi dan pekerjaan tersebut belum diserah terimakan kepada pemilik proyeknya ya. Nah, ini kan masih banyak sekali terjadi potensi-potensi, apalagi karena ya pekerjaan konstruksi itu kan sangat kompleks sifatnya ya, resikonya juga besar, dan para pihak yang berkepentingan juga banyak di dalamnya gitu ya. Nah, ini perlu diperiksa dengan seksama ya. Jangan sampai ini langsung dikriminalisasikan karena salah satu mantan dosen juga ya, mantan dosen di Podomoro ya, Pak Melki, dia tugas akhirnya itu ya di bidang hukumnya ini berbicara mengenai kriminalisasi pekerjaan konstruksi ya, kriminalisasi kontraktor ya, dalam hal misalnya korupsi. Korupsi pekerjaan proyek apa gitu ya. Kemudian langsung dikriminalisasi dengan undang-undang memakai undang-undang korupsi tersebut ya, anti korupsi tersebut. Nah, ini tentu menurut dia ya, dan kalau kita simak dari tugas akhir jurnal tugas akhirnya, ya memang sebenarnya tidak serta-merta ya semua pekerjaan, semua aktivitas yang kemudian dianggap itu ada indikasi korupsinya kemudian langsung dikriminalisasi sebagai pidana, enggak ya, karena harus dilihat lagi apa sebabnya, apa saja unsur-unsur yang terpenuhi dari perbuatan apa yang dituduhkan tersebut gitu ya. Karena kalau tidak cermat ya bisa salah penerapan ya dalam hal terjadi kriminalisasi terhadap pelaku jasa konstruksi yaitu kontraktor ya. Oke, next. Nah, tanggung jawab ya dalam pengumpulan bukti ya, karena sebenarnya masing-masing baik itu hukum perdata ya, kasus-kasus perdata maupun kasus-kasus pidana itu semuanya tetap membutuhkan pembuktian kan ya. Nah, tanggung jawab untuk pembuktian ini ya tentu kalau dalam kasus-kasus hukum kasus-kasus perdata ya, para pihak yang sedang bersengketa itu bertanggung jawab untuk mengumpulkan bukti-buktinya ya dan menyerahkannya ke pengadilan gitu kan ya, sebagai argumen mereka gitu kan. Kalau kasus-kasus kriminal ya tentu yang ditugaskan untuk mengumpulkan bukti adalah investigator ya, yaitu police officer maupun pejabat yang berwenang untuk mengumpulkan ya terkait dengan bukti-bukti tersebut ya. Nah, semua jenis bukti ini kemudian diperiksa selama persidangan ya. Apa saja sih jenis-jenis buktinya ya? Kalau untuk kasus perdata ya di pengadilan itu mengakui jenis bukti berupa dokumen, ya kan? Berupa pernyataan saksi, witness statements, berupa praduga ya, persangkaan ya, yaitu informasi yang diterima ya, yang diturunkan berdasarkan undang-undang gitu ya, ataupun peristiwa umum ataupun isu-isu lain yang dikenal oleh publik untuk menjelaskan event terkait dengan persidangan tersebut gitu ya, yang sebenarnya belum clear supaya dia lebih clear gitu. Kemudian confession, pengakuan ya, pengakuan itu dapat dijadikan sebagai bukti, dan oath, sumpah ya. Kemudian prinsip bahwa tidak ada seseorang dapat menjadi saksi ya, saksi terhadap kasusnya sendiri gitu ya. Jadi kalau kamu yang bersengketa ya kamu tentu tidak dapat menjadi saksi untuk kasus kamu gitu ya. Nah, juga tidak ada testimoni yang dapat dihadirkan yang dapat didengar dari orang-orang yang masih terlibat kekeluargaan ya, baik itu darah ya ataupun dengan pernikahan ya,
atau pasangannya ataupun mantan pasangannya ya, ataupun anak di bawah umur 15 tahun, di bawah 15 tahun, ataupun orang yang cacat mentalnya ya. Nah, saksi yang kemudian ditunjuk itu harus memberikan informasi ya tentang bagaimana mereka dapat mengetahui apa yang mereka klaim itu mereka ketahui terkait dengan kasus tersebut ya. Dan opini ataupun prasangkaan dari saksi ini tidak dapat diterima sebagai testimoni dari saksi, dari pihak saksi. Jadi seorang saksi itu tidak boleh sebenarnya itu memberikan opininya ya ataupun dugaan-dugaan dia saja gitu ya. Tapi harus memang dia saksi sesuai memberikan informasi sesuai dengan apa yang dia ketahui gitu ya. Nah, secara lebih lanjut ya, dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, maka bukti-bukti digital ya elektronik itu juga sekarang diakui sebagai bukti di pengadilan perdata ya. Nah, bagaimana dengan kasus-kasus terkait dengan hukum pidana ya, kasus pidana. Nah, ini pengadilan itu hanya menerima bukti-bukti jenis seperti ini, yaitu witness testimony ya, kesaksian, kemudian expert witness testimony, keterangan saksi ahli ya dari pakar gitu ya, kemudian dokumen-dokumen, kemudian petunjuk ya, yaitu perbuatan-perbuatan, peristiwa ataupun situasi ya yang terjadi karena satu sama lain dan dengan tidak pidana itu sendiri gitu ya, mengindikasikan tindak terjadinya tindak pidana itu sendiri gitu. Indikasi ini dapat diperoleh dari keterangan saksi ya, letter, surat ataupun statement pernyataan yang dibuat oleh terdakwa gitu ya. Kemudian statement by the accused, keterangan dari si terdakwanya ya. Witness testimony ya, sama ya tadi ya, apa namanya, kesaksian atau keterangan saksi ini tidak dapat didengar atau diambil dari mereka yang masih terlibat dengan hubungan keluarga ya ataupun saudara dari yang pihak yang terdakwa ya ataupun suami istri pihak terdakwa ya, termasuk yang mantannya gitu ya. Hearsay evidence, gosip ya, bukti-bukti berupa desas-desus ya, itu tidak diterima di pengadilan kriminal, pengadilan pidana, karena sudah diatur juga dalam pasal 185 ya dari KUHP ya, bahwa apa namanya, keterangan saksi ya itu tidak boleh mengandung unsur informasi yang diambil dari orang lain gitu ya. Kemudian digital evidence juga sama ya, di kasus pidana juga sudah diakui ya sebagai bukti. Nah, sekarang burden of proof-nya ada di mana? Kalau untuk di kasus-kasus sivil ya, perdata, burden of proof-nya itu berada pada pihak mereka yang menuntut ya, yang mengklaim, yang mengajukan tuntutan ya kepada pihak lain gitu kan ya. Nah, ini dijelaskan lebih lanjut di dalam kasus putusan Mahkamah Agung nomor 3164 ya tahun 83, bahwa apa namanya, applicants ya, pemohon penuntut itu ya, penggugat yang memiliki beban pembuktian ya, yang harus membuktikan. Kemudian criminal cases itu beban pembuktian ada pada pihak penuntut umum ya, prosekutor ya, untuk membuktikan bahwa terdakwa itu memang bersalah ya, tanpa keraguan ya. Nah, ini menurut pasal 66 KUHP ya.
kecuali pada persidangan korupsi dan pencucian uang nih ya, yang menerapkan pembuktian terbalik ya, di mana terdakwa itu harus membuktikan harta mereka itu diambil dari mana, mereka memperoleh harta mereka dari mana. Nah itu reversal burden of proof ya, pembuktian terbalik. Nah, kemudian bagaimana dengan putusannya, jenis putusannya? Untuk hukum atau ya hukum-hukum perdata ya, kasus yang menangani perdata gitu ya, itu ada 3 jenis putusannya ya. Ada yang disebut dengan condemnatory ya, ada yang disebut dengan konstitutif, dan ada yang disebut dengan declaratory ya, declaratory ya. Nah, untuk condemnatory itu apa? Itu adalah condemn, kita mengkondem, menghukum gitu ya. Itu adalah putusan yang mengharuskan pihak yang kalah untuk memenuhi sesuatu performa sesuatu ya, atau membayar ya sejumlah uang kepada pihak yang dirugikan gitu ya. Nah, ini keputusan condemnatory ini memberikan hak bagi keputusan eksekutorial ya, yang artinya mengikat dan dapat ditegakkan gitu ya. Sedangkan putusan konstitutif ya, itu adalah suatu putusan yang meniadakan atau menghilangkan certain legal condition ya, suatu keadaan hukum tertentu ataupun prosedur, ataupun menghasilkan produce a new legal condition, menghasilkan suatu keadaan hukum yang baru. Misalnya itu putusan yang menyatakan seseorang itu bangkrut atau sebuah perusahaan company itu bangkrut gitu ya. Kemudian jenis terakhir itu adalah declaratory, yaitu putusan yang mendeklar ya, menyatakan apa yang sah ya ataupun yang tidak sah secara hukum ya. Dan ini tentu mempengaruhi hak dari para pihak yang bersengketa ya. Misalnya putusan yang menyatakan bahwa tergugat maupun penggugat itu berhak atas barang yang disengketakan atau tidak gitu ya. Nah, itu sifatnya declaratory, mendeklar gitu ya. Kemudian jadi ada yang condemn, dia memang putusannya itu memutuskan satu hal gitu ya secara spesifik, sifatnya itu konstitutif ya, hanya menegate ataupun menciptakan something legal condition, new legal conditions, ataupun declaratory. Jadi putusannya itu hanya berupa penyataan gitu ya. Kemudian criminal law ya, criminal law itu di mana di sini jenis putusannya itu adalah bahwa si terdakwa itu entah itu dia dibebaskan, ataupun misalnya dia bersalah maka dia harus dipidana, ataupun kasus itu dihentikan ya karena mungkin kurangnya pembuktian dan lain sebagainya gitu ya. Oke. Nah, sekarang bagaimana dengan penalties maupun reliefnya ya, reliefnya. Kalau penalti itu kan terkait dengan apa nih hukumannya, reliefnya itu terkait dengan apa nih yang ganti ruginya gitu ya. Nah, di kasus-kasus perdata ya, range kisaran ya, penalti maupun rilisnya ini sebenarnya tidak diatur ya, secara rinci melalui perundang-undangan ya. Namun pasal 1365 dari KUH Perdata ya menyatakan bahwa setiap perbuatan yang melanggar hukum ya, yang menyebabkan kerugian bagi pihak ketiga, dan menghukum pihak yang bersalah untuk membayar kerugian yang ditimbulkan tersebut gitu ya. Nah, jadi memang bagaimana nih kemudian tipe kompensasinya ya? Itu bisa berupa biaya cost ya, biaya-biaya yang sesuai dengan pengeluaran yang kerugian yang ditimbulkan ya. Ganti rugi ya, baik itu direct maupun indirect ya, sebagai hasil dari tindakan tersebut ya, yang merugikan tersebut dari pihak yang bersalah. Kemudian loss profit ya,
penggantian terhadap keuntungan yang hilang gitu ya, yang foreseeable, yang dapat diperkirakan ya, sebagai akibat dari one prestasi ya, ataupun tindakan dari pihak yang bersalah tersebut gitu ya, yang kalah. Kemudian statutory interest ya, bunga yang wajib sifatnya sebesar 6% per tahun, ataupun yang sebagaimana disepakati besarnya oleh para pihak gitu ya. Nah, jika diminta ya para pihak yang bersengketa, itu pengadilan dapat menentukan jumlah ganti rugi ya, berdasarkan prinsip fair ya, keadilan, dan ya berdasarkan azas keadilan lah ya, fair and just gitu ya. Judges ya, biasanya hakim itu biasanya akan memberikan kompensasi untuk menempatkan pihak yang dirugikan ya, dalam posisi mereka yang seharusnya ya, dalam posisi seharusnya mereka ini jika tidak terjadi tindakan melanggar hukum itu, tidak terjadi itu berapa gitu ya. Jadi perbedaannya itu adalah kerugiannya ya, jumlah kerugiannya. Kemudian bagaimana dengan kasus-kasus pidana ya? Nah, di sini hukum, karena pidana itu lebih banyak ke hukum ya, hukuman ya. Kalau perdata tadi kan lebih ke kompensasi gitu kan ya. Kalau pidana ini ada basic punishment sifatnya, ada additional punishment. Jadi kalau basic punishment, hukuman dasar itu dapat berupa hukuman mati ya, capital punishment ya. Kemudian imprisonment ya, pidana penjara ya, dapat dipenjara gitu ya. Bisa hanya penjara sebentar gitu ya, jangka pendek, sampai ke lifetime, berarti seumur hidup gitu ya, pidana penjara seumur hidup, ataupun denda ya, fines. Kemudian ada yang additional punishment-nya, tambahannya, yaitu perampasan hak tertentu ya, misalnya untuk menduduki jabatan atau hak-hak atas asuh anak misalnya, dan lain sebagainya gitu ya, ataupun penyitaan properti tertentu ya. Sebagai properti ini tidak hanya rumah atau apa ya, pokoknya aset kekayaan dari pihak yang bersalah tersebut gitu ya, itu dapat disita. Next, sekarang bagaimana area criminal laws ya dalam konteks pekerjaan atau industri konstruksi ya. Nah, umumnya paling umum ini sebenarnya ada 3 ya. Ada terkait dengan kegagalan bangunannya, ada terkait dengan korupsi ya. Satu lagi itu sebenarnya tort ya, tort yang terkait dengan pidana. Nah, building failures ya, sebenarnya kan yang paling kita pelaku jasa konstruksi itu, terutama kontraktor, itu sebenarnya paling mewanti-wanti agar jangan sampai terjadi pekerjaan mereka itu dinyatakan gagal gitu ya, gagal bangunan gitu. Nah, gagal bangunan ini sendiri kan terjadi setelah dilakukan serah terima ya pekerjaan, dan dapat juga yang dapat menyebabkan terjadinya sengketa konstruksi ya antara employer maupun kontraktor ya. Kegagalan, apa saja jenis kegagalan itu? Tidak hanya bangunannya itu tidak layak gitu ya, tidak aman, tapi juga termasuk bangunan itu tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya gitu ya. Ya udah jadi gitu ya, tapi gagal untuk menjalankan fungsinya gitu. Itu termasuk kegagalan bangunan. Nah, UUJK itu sebagai lex specialis law ya, undang-undang spesialis ya, itu mengarahkan agar penyelesaian sengketa konstruksi itu dapat diselesaikan melalui jalur non litigasi ya. Jadi jalurnya itu jalur arbitrase ya, ataupun penyelesaian sengketa alternatif lainnya gitu ya. Nah, ini contoh media yang menggambarkan fatal building collapse ya, keruntuhan bangunan ya, yang kemudian menjadi timbul kasus pidana gitu ya. Ini ada 2 construction company ya, di 2 pejabat construction company di New York City ya, yang
tuduh telah melakukan pembunuhan, ya, manslaughter, assault, ya, penyerangan, dan reckless endangerment, ya, bahaya lah ya, bahaya kecerobohan ya, kelalaian yang terkait dengan partial collapse ya, dari bagian jadi ada runtuh dari bagian bangunan ya selama pekerjaan yang membunuh ya, mengakibatkan menewaskan satu orang pekerja ya, dan melukai parah 3 orang lainnya gitu ya. Di Indonesia juga ya, sebenarnya ini sudah ada di dalam undang-undang ya, undang-undang yang berlaku di Indonesia, ada UU CK ya, Cipta Kerja ya. Nah, dalam penyelenggaraan jasa konstruksi, pengguna jasa dan penyedia jasa itu wajib untuk memenuhi standar keamanan ya, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan. Ini adalah pasal 52 angka 23 dari UU CK ya. Kemudian jika penyelenggaraan jasa konstruksi tidak memenuhi standar tersebut, maka pengguna jasa ataupun penyedia jasa dapat menjadi pihak yang bertanggung jawab ya terhadap kegagalan bangunan. Ini pasal 60.1 dari UU-CK. Kemudian kegagalan bangunan yang dimaksud adalah suatu keadaan keruntuhan bangunan dan atau tidak berfungsinya bangunan ya setelah penyerahan akhir, serah terima kedua ya. Nah, ini jadi tidak hanya sekedar bangunan itu roboh ya, runtuh, tapi juga gagal, tidak bisa berfungsi sebagaimana mestinya. Adanya kegagalan bangunan itu ditentukan oleh tim penilai ahli ya, yang ditetapkan oleh Menteri paling lambat 30 hari kerja terhitung sejak diterimanya laporan mengenai kegagalan bangunan. Kemudian selanjutnya penyedia jasa konstruksi wajib untuk mengganti atau memperbaiki kegagalan bangunan yang disebabkan kesalahannya gitu ya. Pasal 65 dari UU-CK kemudian merinci ya lebih lanjut perihal pertanggungjawaban atas kegagalan bangunan tersebut. Yang pertama, penyedia jasa si kontraktor ini wajib untuk bertanggung jawab atas kegagalan bangunan dalam jangka waktu yang ditentukan ya, sesuai dengan rencana umur konstruksi. Dalam hal rencana umur konstruksi itu lebih dari 10 tahun, misalnya bangunan gedung ya, tentu penyedia jasa konstruksi wajib untuk bertanggung jawab atas kegagalan bangunan dalam jangka waktu paling lama 10 tahun terhitung sejak tanggal penyerahan akhir jasa konstruksi. Pengguna jasa itu bertanggung jawab atas kegagalan bangunan yang terjadi setelah jangka waktu yang telah ditentukan di atas, dan ketentuan jangka waktu pertanggungjawaban atas kegagalan bangunan harus dinyatakan dalam kontrak kerja konstruksinya. Gitu ya. Next, setiap penyedia jasa, ya, kontraktor maupun penggunanya, employer-nya, itu yang tidak memenuhi standar keamanan, keselamatan, kesehatan, dan keberlanjutan dalam penyelenggaraan jasa konstruksi ini dapat dikenakan sanksi ya administratif berupa peringatan tertulis, denda, penghentian sementara kegiatan, layanan jasa pencantuman dalam daftar hitam ya, blacklist ya. Kemudian pembekuan perizinan berusaha ataupun pencabutan perizinan berusaha. Lalu penyedia jasa konstruksi yang tidak memenuhi kewajiban untuk mengganti ataupun memperbaiki kegagalan bangunan tersebut akan dikenakan sanksi administratif mirip ya tadi sama. Di sisi lain, masyarakat yang dirugikan itu bisa mengajukan gugatan ya untuk dapat ganti rugi ya atau kompensasi atas dampak yang ditimbulkan akibat dari kegiatan jasa konstruksi yang tidak tepat gitu ya. Next, selain berdasarkan UU-JK ya tadi ya, jika bangunan konstruksi itu merupakan sebuah bangunan gedung, maka ada juga UU bangunan gedung kan yang sebelumnya kita pelajari nomor 28 tahun 2002 yang perlu diperhatikan ya terkait dengan standar teknis penyelenggaraan bangunan gedung ya. Nah, bahkan terdapat ancaman pidana penjara atau denda ya. Jadi bahkan kasus kegagalan bangunan ini pun meskipun kan kontrak antara kontraktor dengan employer, harusnya kalau kontrak itu kan ranahnya adalah ranah perdata gitu kan ya. Tapi karena ini sifatnya itu sudah diatur dalam undang-undang ya, maka ada juga ancaman pidana penjara ataupun denda bagi yang tidak memenuhi ketentuan UU bangunan gedung ya, yang ataupun mengakibatkan kerugian harta benda
orang lain, kecelakaan bagi orang lain yang mengakibatkan cacat seumur hidup atau menewaskan orang lain gitu ya. Nah, ini perlu diperhatikan ya. Karena apa? Karena kan sekali lagi pekerjaan konstruksi itu adalah pekerjaan yang paling tinggi ya resiko kecelakaannya ya. Termasuk yang paling tinggi, ya memang paling tinggi ya resiko kecelakaan, entah itu kerjaan jatuh dari ketinggian atau ada barang jatuh dari atas kena kepala orang gitu ya dan lain sebagainya. Itu kan ada ya sering kalau kalian mau cari di koran atau di mana itu banyak kejadian di mana pekerjaan proyek konstruksi itu dibuat tanpa pengamanan apa yang memang seharusnya sehingga terjadi kelalaian-kelalaian yang kemudian melukai orang ya, menyebabkan orang mungkin tetangga sekitar proyek yang kemudian terkena gitu ya kejatuhan atau apa sehingga cacat ataupun bahkan meninggal gitu ya. Nah ini mereka dapat terancam pidana gitu ya kontraktornya. Selain ketentuan di atas juga ada Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 tentang perlindungan konsumen ya. Nah ini terkait dengan perlindungan konsumen ya. Pengguna jasa berhak mendapatkan kompensasi, ganti rugi ataupun penggantian lainnya apabila barang atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan yang diperjanjikan gitu ya. Ya caranya yang mengajukan gugatan ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen atau melalui pengadilan. Sehingga dapat disimpulkan bahwa banyak sekali sebenarnya aturan yang mengatur tentang kewajiban kontraktor ya untuk memenuhi standar tertentu yang jika dilanggar maka kontraktor itu dapat diancam dengan sanksi administratif, digugat ya atau bahkan dijerat pidana ya. Next terkait dengan corruption ya. Kasus-kasus korupsi. Nah, ini juga menarik ya karena umum kalau kalian mau cari itu banyak ya. Sebenarnya kan tugasnya kalian juga tugas individu itu terkait dengan korupsi itu banyak ya yang sebenarnya bisa kalian putusan-putusan terkait dengan itu gitu ya. Nah, aparat penegak hukum umumnya lebih cenderung menggunakan aturan KUHP ya atau Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi dalam hal penyelesaian sengketa konstruksi ini gitu ya. Padahal penegakan hukum dengan menggunakan UU nomor 31 tahun 99, JOUU nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak korupsi itu tidak bisa serta-merta diterapkan ya terhadap semua kasus sengketa konstruksi proyek infrastruktur menurut Irawan ya dan kawan-kawan. Di pasal 2 ayat 1 dari UU nomor 31 tahun 99 yang diubah dengan UU nomor 20 ya tahun 2001 Tipikor menyatakan bahwa setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi ya yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yaitu dipidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun. Dan denda paling sedikit 200 juta dan paling banyak 1 miliar. Pasal ini seringkali dikenakan pada pelaku jasa konstruksi dalam sengketa konstruksi infrastruktur. Padahal seharusnya UU Tipikor ini baru dapat digunakan jika dalam penyimpangan pekerjaan itu terindikasi mengakibatkan kerugian negara dengan adanya unsur perbuatan melawan hukum. Ya. Aparat penegak hukum juga seharusnya dapat membuktikan bahwa kesalahan atau penyimpangan dalam proyek konstruksi tersebut memang ada unsur kesengajaan, bukan ada hanya kalau hanya kelapaan kan beda ya ranahnya gitu ya. Nah, jika tidak dapat dibuktikan maka pasal pidana korupsi tersebut seharusnya tidak serta-merta dapat dikenakan terhadap pelaku jasa konstruksi ya, si kontraktornya. Nah, sekarang jenis penyimpangan apa yang sekiranya itu dapat disangkut pautkan dengan kasus korupsi, gitu ya. Dan di sini Hendra, Susanto, dan Hediana itu menjelaskan ada 5 nih setidaknya ya. Misalnya itu pada kasus pengaturan lelang. Ya. Di sini maksudnya adalah kan kalau tender itu kan harusnya sifatnya kompetitif gitu ya. Semua pihak itu juga sifatnya transparan. Mereka mensubmit penawaran mereka dan sebagainya. Nah, tapi
ada memang kadang ya kasus-kasus di mana kejadian di mana tender itu diatur gitu ya. Nah, pengaturan tender oleh employer dengan peserta lelang tertentu ini untuk menentukan pemenang lelang ini merupakan salah satu jenis penyimpangan ya yang mengindikasikan korupsi gitu ya. Kemudian yang kedua itu mensubkonkan seluruh item pekerjaan. Nah, sebenarnya mekanisme untuk kontrak ya itu sudah diatur ya tentang dalam perundang-undangan tentang apa namanya pengadaan barang jasa pemerintah ya. Di mana sebenarnya yang namanya sub itu ya subkon itu ya hanya untuk pekerjaan spesialis sub tertentu gitu ya, sub pekerjaan tertentu, tidak semua item pekerjaan ya. Nah, kalau kita kemudian mensubkonkan seluruh kalau kita kontraktor kemudian mensubkonkan seluruh item pekerjaan ya untuk apa kita gitu ya. Dan itu sebenarnya melanggar prinsip apa pengertian dari subkontraktor itu sendiri gitu ya. Ini juga dapat mengindikasikan adanya apa namanya korupsi ya karena penyimpangan. Bisa jadi kontraktor itu hanya sebenarnya menerima kontraktor yang memenangkan tender itu hanya sebagai apa namanya perantara aja gitu ya. Padahal yang perlu dimenangkan itu si ini gitu ya kontraktor ini karena dia mungkin menawarkan harga yang lebih rendah gitu kan ya. Sedangkan kontraktor yang utama ini yang dimenangkan ini dia menawarkan harga yang lebih tinggi. Kenapa kok diambil harga yang lebih tinggi tanpa ada pertimbangan-pertimbangan teknis lainnya gitu kan ya. Nah, ini patut dipertanyakan gitu. Kemudian yang ketiga itu mengurangi volume dan kualitas ya. Jadi kuantitas dan kualitasnya itu dikurangi gitu ya. Nah, ini pengurangan volume dan kualitas pekerjaan konstruksi ini tentu dapat dilakukan dengan tujuan untuk menguntungkan salah satu pihak atau beberapa pihak gitu ya. Nah, ini juga adalah apa namanya penyimpangan yang mengindikasikan korupsi. Harusnya itu volumenya itu sekian loh di RAB gitu kan ya. Kenapa kok jadi sekian ya? Kemudian harusnya itu kualitasnya itu pakai mutu sekian. Kenapa kok pakainya mutu yang di bawahnya gitu ya? Itu bisa mengindikasikan tindakan korupsi ya. Kemudian menghindari sanksi keterlambatan ya. Kontrak konstruksi itu kan umumnya sudah mengatur ya klausul terkait dengan liquidated damages ya terkait dengan ganti rugi akibat keterlambatan penyelesaian pekerjaan. Nah, bisa jadi ini kemudian diatur ini ya penyimpangannya berupa si pejabat PPK-nya ya penyedianya penggunanya dengan kontraktornya penyedianya itu mengatur gitu ya, mengatur supaya jangan deh kena denda keterlambatan ya, meskipun ini nggak bakal selesai. Jadi ayolah kita perpanjang aja gitu ya adendum. Nah kalau misalnya pemberian adendum ini tidak dilandasi dengan perhitungan yang benar, tidak ada dasar yang kuat, maka sebenarnya dapat diindikasikan adanya tindakan korupsi ya, adanya pengaturan nih, ada timbal balik nih ya kan antara yang diberikan oleh si kontraktor kepada si oknum-oknum dari pihak pengguna gitu ya. Yang terakhir ini adalah markup harga ya. Jadi ini penyimpangan yang sering dilakukan ya dengan membuat analisa harga satuannya itu tidak sesuai dengan standarnya gitu ya. Nah ini juga mengindikasikan penyimpangan gitu ya. Nah, kasus korupsi ini identik dengan istilah KKN ya. Sudah diatur sebenarnya di Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi ya. Ini yang tadi ya, korupsi pengadaan barang pemerintah itu bukan merupakan korupsi yang benar-benar memerlukan keahlian ya, kelihayan ya, kelihayan pelaku ya. Bukan pula benar-benar canggih ya. Ini apa nih? Nah, ini adalah salah satu sebuah kasus hukum ya yang merupakan kasus
pertama ya, vonis pertama bagi perusahaan atau korporasi yang melakukan tindak pidana korupsi ya, yaitu kasus PT Duta Geraha Indah DGI yang berganti nama kemudian menjadi Nusa Konstruksi Engineering NKE, yang divonis bersalah untuk membayar denda sebesar 700 juta ya, dan membayar uang pengganti sejumlah 85,4 miliar ya, serta hukuman tambahan melarang PT NKE mengikuti tender proyek pemerintah selama 6 bulan. Ya. Nah ini ini terkait dengan diputus bersalah dalam kasus korupsi proyek pembangunan rumah sakit khusus infeksi dan pariwisata Universitas Udayana tahun anggaran 2009 sampai dengan 2010 ya. Nah, KPK kemudian menetapkan perusahaan ini sebagai tersangka pada 24 Juli 2017. Kemudian NKE ini didakwa melanggar pasal 2 JO pasal 18 ya UU nomor 20 tahun 2001 tentang tindak pidana korupsi ya. Nah, termasuk korporasi dengan melawan hukum, memperkaya diri sendiri atau orang lain ya, ataupun satu korporasi dan dapat merugikan negara, dan perbuatan tersebut dilakukan secara berlanjut gitu ya. Nah itu tadi terkait dengan korupsi ya. Terakhir kita bicara mengenai tort ya, perbuatan melawan hukum. Nah ini ada video. Kalau mungkin kalian ini nggak lama kok ya, ini masih tahun ini juga gitu ya, tentang koboi menodong pistol ya, kuli bangunan. Tadi saya tampilkan inisialnya adalah RPD. Ulangi RPD. Oke. RPD. Nah ini kenapa ini terjadi ya kan? Apa pelanggarannya ya? Apa konsekuensinya dan bagaimana untuk mengatasi situasi seperti ini di masa mendatang gitu ya? Jadi ini kan terjadi karena ada penodongan pistol itu terjadi karena dia merasa ya si koboi ini terganggu ya kan, terganggu akibat pekerjaan konstruksi di rumah tetangganya gitu ya. Nah ini kemudian dia menodongkan pistol kepada pekerja tukang di sana gitu ya. Nah kemudian viral, kemudian ditangkap ya dan ditetapkan sebagai tersangka oleh kepolisian ya kan, oleh Polda Metro ya. Nah kemudian ini dia didakwa ya, menjelaskan RPB ini dijerat dengan pasal 335 KUHP ya, pidana tentang ancaman dan perbuatan tidak menyenangkan dengan ancaman pidana paling lama 1 tahun penjara ya. Nah, ini ada alat buktinya juga yaitu pistol gitu kan ya. Termasuk juga rekaman itu kan dapat menjadi bukti ya. Nah, ini ya terkait dengan perbuatan melawan hukum. Nah, dalam konteks pidana, perbuatan melawan hukum, jadi tort ya itu dapat dilihat dalam konteks perdata maupun pidana gitu ya. Nah, dalam konteks pidana, tort ini adalah perbuatan yang melanggar undang-undang, perbuatan yang dilakukan di luar kekuasaan ataupun kewenangannya, serta perbuatan yang melanggar azas-azas umum dalam lapangan hukum ya. Nah, ini dijelaskan perbedaan antara perbuatan hukum perbuatan melawan hukum pidana versus perdata ya. Kalau yang pertama perbuatan melawan hukum dalam konteks pidana itu disebut ini ya negligence ya, dan perbuatan hukum melawan hukum dalam konteks perdata itu disebut ombudsman dat ya.
dasar hukum pengaturannya untuk yang pidana itu diatur dalam KUHP ya, sedangkan perbuatan melawan hukum dalam konteks perdata itu diatur dalam KUH Perdata ya, Begelik Book BW. Kemudian sifat perbuatan melawan hukum dalam konteks pidana ini sifatnya publik ya, artinya ada kepentingan umum yang dilanggar. Sedangkan perbuatan hukum dalam konteks perdata umumnya bersifat private ya, yang dilanggar hanya kepentingan pribadi saja. Dan unsur-unsur perbuatan melawan hukum dalam konteks pidana ini adalah perbuatan yang melanggar undang-undang, perbuatan yang dilakukan di luar batas kewenangannya atau kekuasaannya, dan perbuatan yang melanggar asas-asas umum ya. Sedangkan unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum dalam konteks perdata adalah adanya suatu perbuatan. Perbuatan tersebut kemudian melawan hukum, adanya kesalahan dari pihak pelaku, dan adanya kerugian bagi korban, dan adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian tersebut, gitu ya. Nah, jadi sampai sini, dan ini silakan kalian pelajari ya, manfaatkan waktu, silakan dicari ya dan dipelajari 3 artikel ini ya.